Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya jul ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, seolah semalaman kita terguyur hujan, kadang agak deras, kadang rintik-rintik. Sejak kemarin asar sampai subuh kayaknya terus. Semuanya hanya karena rahmat Allah Ta'ala. Makanya berdoa dengan Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah curahkan pada kami hujan yang bermanfaat. Suasana teriring hujan atau semisal gerimis, Allah berikan suasana yang sejuk. Ketika orang bernikmat dengan kesejukan, bisa terbawa lalai, terbawa tidur pulas, mau bangun berat. Jadi kenyataannya Allah mudahkan kepada kita, itu semua ternyata tidak menjadi penglalai, justru akan menjadi penyemangat. Kalau dunia enggak seberapa sudah sebegitu luar biasa nikmatnya, bagaimana surga Allah Ta'ala. Maka sholat subuh berjamaah pun juga enggak terhalang. Dan buat orang munafik terasa berat, karena paling beratnya sholat buat munafik isya dan subuh. Kalau asar, orang munafik tandanya suka menunda-nunda. Ternyata kita seolah dimudahkan untuk mengikisnya. Terbukti dengan kita hadir di masjid, walaupun gerimis, walaupun kadang becek, walaupun kadang aras-arasen. Itu merupakan nikmat yang luar biasa, yang fadilahnya man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat di dua waktu yang dingin, baginya surga. Dinginnya malam subuh, dinginnya siang asar. Kemudian kita juga butuh waspada, jangan sampai terbuai. Sebab kondisi hujan di sisi lain juga ada sisi-sisi sebagai peringatan. Karena kondisi di akhir zaman akan terjadi manusia tertenggelamkan di tanah, terlempari batu, terubah wajahnya seperti babi-babi. Kapan itu terjadi? Ketika musik nyanyi sudah dihalalkan, ketika khamr pun juga demikian. Perzinaan sudah merajalela, banyak perempuan berjoget-joget di jalanan sana sini. Kondisi hujan ini memungkinkan ambles di dalam tanah
bisa jadi kandungan tanah, kandungan air besar. Di atas tanah terguyur hujan. Mungkin tanah lembek, bangunan-bangunan besar, berat. Itu memungkinkan juga bisa ambles dimakan bumi. Dan itu sering terjadi di sana sini. Di mana itu? Tidak tahu, bisa di mana-mana. Bisa jadi menimpa kepada siapapun di semua tempat. Maka daripada itu orang harus mempunyai siaga. Apabila kondisi tiba-tiba saja ambles, orang maksiat belum punya persiapan, mati ini pas nyapo. Makanya semua itu wajib untuk disiapkan, sehingga jangan sampai orang terbuai. Maka jadikan semuanya sebagai pengokoh keimanan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk hadis yang ke-232 dari 1000 hadis hafalan, temanya peraturan sosial. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yabi'u hadirun li badin. Jangan orang setempat mengambil alih untuk menjualkan barang dagangnya pedagang yang datang dari pedalaman. Seringnya terjadi, mungkin mereka lelah, enak sing ngedolni, dan mungkin harga lebih tinggi, tidak usah repot mencari berita bagaimana kondisi harga-harga, tidak diperbolehkan karena barang bisa lebih mahal. Dan orang tadi bila tidak mendapatkan izin menjual barang yang bukan miliknya, ngambil badi sing tutup barang dagangannya, tidak boleh, bisa merusak harga. Wala yazidanna ala bai akhih, dan tidak boleh nambah harga dari transaksi saudaranya yang sedang bertransaksi. Batalkan saja itu, saya punya barang lebih bagus, lebih murah, sehingga saudaranya bertransaksi akhirnya gagal, gak sida kepayon karena ada orang yang masuk, akhirnya sepi pembeli karena ada perusak seperti itu. Wala yakhtubanna ala khitbatihi, demikian juga jangan sampai melamar kepada lamaran saudaranya. Seorang perempuan dilamar, orang lain datang berpenampilan lebih, sehingga akan beralih, gak terima dia, akan menerima pelamar satunya yang masuk, sehingga saudaranya merasa tersaingi, mungkin timbul rasa yang tidak enak, nanti bisa muncul kasus. Wala tas'al al-maratu talaqa ukhtiha litastakfi'a ina'aha. Demikian juga seorang perempuan ketika dilamar laki-laki untuk menjadi istri berikutnya, mungkin apa yang kedua, apa yang ketiga, atau yang keempat, dia bikin syarat, saya mau kau nikahi, tapi istrimu yang dulu cerai. Bila mau saya tinggalkan dia. Itu juga tidak diperbolehkan karena merusak susunan rumah tangga, menyebabkan perempuan kehilangan suami, menyebabkan timbul rasa yang bila tidak terkendali akan terjadi persengketaan. Kalau memang mau, katakan mau, kalau nggak mau, ya sudah. Karena untuk jadi istri kedua, ketiga, atau keempat bukan keharusan. Bila tahu konsekuensinya mau, ya maulah. Bila resiko gak kuat, nggak mengatakan tidak mau, ya katakan saya tidak mau. Jangan mengatakan mau dengan syarat
dia dicerai. Rawal Bukhari meriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala. Ila ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, manusia dicipta makhluk sosial, gak hidup sendirian, serawung berinteraksi. Seolah Allah jadikan kebutuhan seseorang, kecukupannya ada pihak lain, sehingga ketika butuh harus petung sana sini. Itu namanya makhluk sosial. Entah itu urusan perjodohan, laki butuh perempuan, urusan barang-barang, A butuh sesuatu tidak punya, yang punya B, sehingga penyelesaiannya berlaku hukum silang, dan seterusnya. Ada dokter, ada pasien, ada guru, ada murid, dan seterusnya. Itu namanya manusia sebagai makhluk sosial, punya kebutuhan, akhirnya berinteraksi. Itu yang pertama. Yang kedua, anggota masyarakat itu sifatnya, karakternya berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang pemaaf, ada yang pendendam, ada yang kikir, ada yang dermawan, ada yang berkuasa, ada yang lemah. Sifat itu macam-macam. Yang itu berpotensi, karena masing-masing orang itu ada egois, dia akan semena-mena memanfaatkan kondisi, saya kaya, saya hebat, saya kuasa, saya punya wibawa, saya punya pendukung, bila saya bertindak nanti akan pasti terlaksana. Sisi lain mungkin banyak yang jadi korban, karena masing-masing punya egois. Yang kuat menerkam, yang ditindas mungkin akan dendam, lama-lama bisa meledak. Maka dengan kondisi yang seperti itu, kondisinya telah dijelaskan oleh Allah, wa inna minal khulata la yabghi ba'du mala ba'din ilal ladzina amanu wa amilus salihati wa qalilum mahum. Sesungguhnya orang yang berikhtilat, hidup serawung, bersosial, berinteraksi, itu berkemungkinan sebagiannya melakukan kezaliman, menindas, memakan korban pada orang yang lain, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, dan itu jumlahnya sedikit. Kemudian pelajaran yang nomor 3, kurang lebih ada pertimbangan seperti itu, makanya Allah bikin peraturan. Siapapun paham sehingga dipenuhi, sehingga tidak ada yang semena-mena dan juga tidak ada yang dikorbankan. Yang ada adalah ta'awun, saling tolong menolong. Sehingga dengan demikian terpenuhilah hajat yang ada. Lihat takhidha ba'dhum ala ba'dhin suhriyah, supaya terjadi kemitraan, saling bantu, saling tolong dengan yang lain. Allah pun juga menghimbau, wa ta'awanu al birri wat taqwa wa la ta'awanu al ismi wal udwan. Saling tolonglah kamu kepada kebaikan, ketakwaan, dan jangan saling tolong dalam dosa dan permusuhan. Pelajaran yang keempat, apa saja peraturan yang ada? Tentunya sangat banyak. Apa yang disebutkan di hadis itu contoh-contohnya. Entah itu di dalam alam perdagangan, jangan sampai merusak harga, sehingga nanti masyarakat menjadi berat, harga-harga jadi mahal, dan orang yang punya kemampuan dia bisa mengeruk harta semudah mungkin, tapi korbannya semakin banyak. Demikian juga merampas hak orang lain, entah itu keduniaan atau kebutuhan pribadinya, usahanya, kerjanya,
perdagangannya, perjodohannya. Jangan sampai ada orang kemampuan itu merampas kepada yang lain. Demikian juga jangan sampai terjadi orang petung membuat persyaratan yang juga memakan korban. Silahkan orang membuat persyaratan, karena ul muslimu ala surutihi. Orang Islam itu perilakunya dipengaruhi oleh kesepakatan persyaratan dari transaksi mereka. Boleh dan bebas, tapi dengan syarat tidak boleh menghalalkan yang haram, tidak boleh mengharamkan yang halal, tidak boleh bertabrakan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Semisal saya mau dinikahi asalkan istrimu tuh kamu cerai. Itu namanya membuat persyaratan yang tidak diizinkan. Tentunya masih banyak sekali yang lain-lain jenis persyaratan-persyaratan yang ada, peraturan-peraturan yang ada. Kesimpulannya, Islam datang sebagai pembimbing ketika orang itu mau belajar, memahami, menerapkan sehingga akan tertata, maka yang terjadi adalah kemakmuran, karena memang kezaliman hukumnya adalah diharamkan. Yang Nabi SAW menjelaskan akan hadis qudsi, Allah firmankan, wahai hamba-hambaku, itu terjemahannya, saya mengharamkan diriku melakukan kezaliman, semena-mena menindas, mengorbankan orang lain. Maka saya jadikan keharaman melakukan kezaliman itu pada diri kalian. Makanya jangan sampai saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Makanya semuanya wajib belajar menerapkan. Siapa yang salah bertobat meminta maaf, siapa yang jadi korban banyak memberikan maaf sebelum dimintai maaf, karena masing-masing sebagai ujian. Andaikan menuntut, maka tuntut dengan cara benar, sehingga dengan demikian masalahnya bisa terkendali, sehingga Allah memberikan peraturan akan mendapatkan kemaslahatan yang bersifat menyeluruh. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.